Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar matematika. Dukung channel YouTube dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya serta like dan share videonya. Pada kali ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor. Apa itu kelipatan, apa itu faktor, kita bahas di sini ya. Sebuah bilangan dikatakan sebagai faktor jika bilangan tersebut itu habis membagi bilangan tertentu. Nah, contoh di sini ada bilangan yaitu 18. Terdapat angka 1. Nah, 1 itu habis membagi 18 apa tidak? Habis ya. Itu menghasilkan 18. Kemudian angka 2. Itu habis membagi 18 apa tidak? Habis ya. Dia 18 bagi 2 yaitu 9. Kemudian angka yang lain yaitu 3. Apakah 3 habis membagi 18? Ya, yaitu 6. Kemudian ada angka lain tidak? Ya, yaitu angka 6. Angka 6 menjadi faktor 18 karena habis membagi 18 ya, yaitu menghasilkan 3. Kemudian angka yang lain yaitu 9. 9 habis membagi 18 yaitu 2 ya. Begitupun 18. 18 dibagi 18 yaitu menghasilkan 1. Pada bagian sebelah kiri yaitu pembaginya itu bisa disebut sebagai faktor ya. Faktor dari 18 karena angka 1, 2, 3, 6, 9 dan 18 ini habis membagi 18 ya kan? Nah, kemudian 18 ini adalah kelipatan dari 18, 9, 9, 6, 3, 2, dan 1. Nah, yang sebelah kanan itu adalah kelipatan ya. Jadi 18 itu kelipatan dari yang di sini. Nah, oke. Secara bahasa ya, kalau saya mengatakan faktor itu bisa dikatakan pembaginya, kalau kelipatan itu perkaliannya. Gitu aja singkatnya ya. Kemudian kita bahas yaitu bilangan prima dan faktor prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan positif yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, faktor itu sama halnya dengan pembagi. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Bilangan apa saja? Ya kita cek. Nah, di sini ada bilangan ya. Beberapa bilangan yaitu 2, 3. Nah, 2 itu bisa dibagi dengan 2 dan 1. 3 dibagi 3 dibagi 3 dan 1 sendiri ya. 5 juga seperti itu. Nah, 9 ini kan dia bisa dibagi dengan 3 ya. Selain dibagi dengan 1 bisa dibagi dengan 3, menghasilkan 3. Berarti ada selain dirinya dan 1 yang bisa membagi. Ya. Ingat, hanya bisa dibagi dengan 2, dirinya sendiri dan 1. Lanjut yaitu kemudian jadi 9 ini bukan ya. Kemudian 11, 13 dan seterusnya. Cara menentukan faktor prima dari suatu bilangan itu bisa menggunakan pohon faktor. Masih ingat ya, waktu di SD kemungkinan kalian sudah diajarkan pohon faktor, yaitu dibagi dengan bilangan terkecil, bilangan prima ya, prima terkecil. Yaitu di sini bisa dibagi dengan 2, 56 dibagi 2 yaitu menghasilkan 28. Kemudian dibagi dengan 2 lagi menghasilkan 14 ya, dibagi dengan 2 kemudian menghasilkan 7. Nah, 7 ini tidak bisa dibagi lagi, maka 7 ini adalah bilangan prima juga. Ya. 7 ini bilangan prima. Dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Nah, jadi ini yang namanya faktor prima ya. Kita sudah tahu bilangan prima, kemudian faktor prima. Bilangan prima itu bilangan yang tidak bisa dibagi selain dirinya sendiri dan 1. Kemudian faktor prima ini. Nah, sekarang faktorisasi prima.
Nah, faktorisasi prima adalah hasil perkalian dari faktor-faktor suatu bilangan. Faktorisasi prima adalah hasil perkalian dari faktor-faktor suatu bilangan. Nah, tulisannya seperti ini. Jadi, nah 56 tadi kan hasilnya 56 hasilnya ya, ini 2 kali 2 dikali dengan 2 kali 2 dikali dengan 7. Nah, jadi bisa kita tulis dengan ini 56 sama dengan 23 2 pangkat 3 dikali 7. Nah, bisa kita tulis dengan 5 kali 6 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Oke, nah, itu sekilas tentang faktor dan kelipatan. Untuk video selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Jangan lupa untuk klik subscribe bagi yang belum, serta aktifkan notifikasinya, kemudian like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.